Oke, teman-teman, kita coba lihat perbedaan antara asma dan PPOK atau COPD ya. Nah, kita lihat perbedaan dalam hal diagnosa. Ingat bahwa asma itu biasanya dimulai dari masa anak-anak ataupun masa remaja. Asma yang non alergi biasanya dimulai umur lebih dari 40 tahun. Sementara kalau dia COPD atau PPOK biasanya muncul di atas 40 tahun ya. Penyebabnya untuk yang asma bisa alergi ataupun non alergi. Sedangkan untuk PPOK penyebabnya adalah karena merokok atau juga terpapar dengan polusi udara. Untuk gambaran klinisnya, sifatnya kalau asma itu intermittent ya. Jadi kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Ada wheezing, sesak napas, dada terasa ketat ataupun dan atau batuk. Kemudian ada episode eksaserbasi asma atau asmanya kambuh dengan akut, dan juga ada masa di mana tidak ada keluhan. Sementara untuk yang COPD ada batuk yang berdahak ya, disertai dengan sesak napas. Gejalanya biasanya hanya minimal ataupun tidak khas sampai penyakitnya mencapai tingkatan yang lanjut ya. Dan biasanya penyakitnya akan bertambah progresif seiring dengan bertambahnya umur. Untuk obstruksi pada bronkusnya biasanya bervariasi untuk asma. Sementara kalau udah COPD dia persisten ya. Jadi dia secara persisten itu kemudian tetap tetap mengalami obstruksi bronkial. Kemudian dia tidak bersifat reversible. Jadi walaupun dikasih bronkodilator itu biasanya tidak ada pengaruh ya. Tidak terlalu marked reversibility on post bronchodilator testing ya. Untuk pengobatannya tadi adalah kortikosteroid inhalasi untuk asma ya, formoterol. Kalau untuk COPD dia long acting beta agonis dan atau long acting muscarinic antigen ya. Oke, kita lanjut dengan klasifikasi. Jadi asma kita klasifikasikan untuk pada usia yang di atas sampai dengan 12 tahun berdasarkan keparahannya ya. Izin nanya dokter, bisakah pisang kepok direbus pengganti nasi untuk penderita diabetes? Kayaknya nggak bisa. Lebih tinggi gulanya pisang kepok yang direbus ya, ataupun pisang kepok saja pun itu lebih tinggi gulanya. Jadi ada asma yang intermittent, kemudian ada asma yang persisten. Yang persisten dibagi tiga, ada yang mild, ada yang moderate, dan ada yang severe, yang berat ya. Untuk asma yang intermittent biasanya gejalanya muncul eh, selama kurang dari 2 hari dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu biasanya dia terbangun oleh karena gejala asma kurang dari 2 kali, kurang atau sama dengan 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Kemudian penggunaan short acting beta agonisnya itu kurang sama dengan 2 hari dalam 1 minggu. Jadi singkat saja dia diobati ya. Kemudian untuk eh, pemeriksaan fungsi parunya, FEV satunya itu antara normal ya, normal di antara eksaserbasi. FEV1-nya lebih dari 80% dari nilai prediksi. Kemudian FEV1 per FVC-nya masih normal. Lalu eksaserbasinya kurang atau sama dengan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kambuhnya hanya 1 kali aja. Itu yang asma intermittent. Sementara untuk mild persisten ya, gejalanya muncul 3 sampai 6 hari dalam 1 minggu. Terbangun karena gejala biasanya bisa 3 sampai 4 kali dalam 1 bulan. Ada sedikit keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Penggunaan short acting beta agonisnya 3 hari dalam 1 minggu sampai dengan 1 kali per hari ya. Sementara untuk pemeriksaan fungsi paru, FEV1-nya masih 80 atau lebih, 80% atau lebih. Kemudian FEV1 per FVC rasionya masih normal. Dan kekambuhan kalau dia disebut dengan persisten asma itu adalah lebih sama dengan 2 kali ya, 2 kali dalam 1 tahun atau lebih. Untuk yang moderate gejalanya bisa muncul sekali sehari ya.
Jadi pengganti nasi untuk penderita diabetes. Nasi dia bukan untuk diganti ya. Kita harus paham bahwa nasi itu sebenarnya ada sumber karbohidrat. Yang perlu itu adalah kita mengontrol jumlah karbohidratnya, mengendalikan jumlah karbohidratnya, mengontrol jumlah gulanya, jumlahnya, bukan jenisnya, beda ya. Jumlahnya, bukan jenis karbohidrat. Segala karbohidrat, segala zat tepung itu adalah mengandung karbohidrat. Segala karbohidrat itu akan menaikkan kadar gula darah. Gitu ya. Oke, dokter perut nggak enak, mual, badan lemas, Bang Awir Siregar selama ini udah berobat atau belum? Oke, jadi untuk FEV1-nya itu mulai menurun 60-79% dari nilai predicted. Kemudian FEV1 FVC rasionya berkurang 5%. Dan untuk yang severe persistent asthma, gejalanya juga bisa 1 harian, sering terbangun karena gejala sampai dengan 7 kali dalam 1 minggu. Udah ya, belum sembuh ya. Boleh kalau mau konsultasi sama saya, daftar di nomor ini. Kita konsultasi dulu ya biar paham kenapa belum sembuh-sembuh ya. Dok, selulitis apa obatnya? Selulitis obatnya ya antibiotik lah kalau memang selulitis ya. Jadi baiknya berobat dulu biar dipastikan selulitisnya itu separah apa, atau apakah memang selulitisnya ada sumbatan kah, aliran darahnya kurang lancar kah, ada gula darah yang tinggi kah, ya terlalu banyak faktor yang kita perlu tahu supaya kita bisa mengobatinya. Ya kalau mau konsul silakan boleh ya. Sekali konsul 150.000 melalui video call bisa ya. Sekali konsul 150.000. SGT SGPT yang tinggi bisa ditularkan. Masuk lagi Bang Jonathan Marbun ini. Selamat datang Bang Jonathan Marbun yang baik hati. Oh, kamu ketahuan. Sekarang bisa kalau mau. Daftar sekarang. Ya mau konsultasi sampai malam ini masih bisa. Masih ada jadwal ya. Kamu ketahuan. Yeah. Shalom dok, saya masih merasakan nyeri di perut sampai sebelah kanan. Saya udah USG, tapi dokter bilang normal, tapi merasakan. Oke. Harus sering-sering tarik nafas dan buang nafasnya perlahan saja. Yes. Bisa menularkan ke orang? Jawab nggak ya? Ada kalanya kita lebih baik diam. Ada kalanya kita langsung. Gimana dok? Silakan aja daftar di sini. Yang mau berobat sama aku silakan daftar. Konsultasi malam ini bisa. Ada kalanya yang mau konsultasi langsung daftar. Oke, aku lanjut dulu asma aku ini. Yang mau daftar ke sini, WA aku ini nomor WA saya, silakan. Oke. Jadi kita lanjut ya untuk asma yang persisten dan berat ya. Aktivitas sehari-harinya sudah sangat terbatas, extreme limitation of daily activities. Kemudian penggunaan short acting beta agonisnya bisa sampai beberapa kali dalam 1 hari. Wow ya, kayak lagi diopname ya. Kemudian untuk pemeriksaan fungsi paru, FEV1-nya udah di bawah 60% dari nilai predicted, dan FEV1 per FVC itu kemudian sudah menurun, rasionya lebih sama dengan 5%. Yes, gas ya. Silakan yang mau berobat malam ini masih ada waktu. Ini nomornya untuk bisa daftar ya. Konsul yang oke. Jadi pada individu-individu atau pasien-pasien yang tidak menerima
terapi maintenance asma itu tingkat keparahannya diklasifikasikan berdasarkan impairment atau gangguan yang dialaminya selama 1 bulan sebelumnya. Kemudian pemeriksaan fungsi paru seperti spirometri dan juga berapa kali dia mengalami kekambuhan dalam 1 tahun terakhir. Yes. Na 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 la 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 la. Umur berapa yang sakit, Pak? Aku percaya Tuhanku dahsyat. Nah, bagaimana kita mengobati asma ya? Prinsip secara umumnya adalah kita harus sangat-sangat bijaksana untuk menata laksana asma ini. Ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Kemudian kita harus mengatasi dulu komorbidnya ya, penyakit penyertanya. Kemudian kita harus mengurangi paparan terhadap pencetus-pencetus asma ya. Lalu biasanya kita juga perlu follow up ke dokter lebih sering. Bisa 1-3 bulan ya setelah memulai terapi awal. Kemudian setiap 3-12 bulan setelah itu ya. Kemudian pemeriksaan fungsi paru 3-6 bulan setelah memulai terapi, atau sekali atau dalam sekali setahun atau 2 tahun setelah sudah stabil. Manajemen eksaserbasi akut asma dan juga manajemen bronkokonstriksi yang diinduksi oleh olahraga itu juga bisa didiskusikan di topik yang lain ya. Penata laksanaan jangka panjang dari asma termasuk adalah siklus pemeriksaan klinis yang berkelanjutan, dan juga kita mengikuti langkah-langkah pengobatan asma yang tepat ya. Wow, coba fotokan kakinya yang bagian yang sakit selulitisnya, Pak. Aku percaya Tuhanku ajaib. Yes, stepwise asthma treatment itu adalah kita akan meresepkan asthma reliever dan juga maintenance bronchodilators tergantung pada tingkat keparahan dan juga respon terapi sebelumnya ya. Oke teman-teman, selamat malam yang baru bergabung ya. Sambil mendengarkan, saya sedang menyusun paparan tentang asma. Preferred medication for stepwise asthma treatment ya. Oke, untuk individu yang usianya lebih dari 12 tahun ya. Berdasarkan GINA 2024 dan juga berdasarkan NAEPP 2020. Wow, cukup berat juga ya. Dia udah menghitam ya. Oke lah, aku telepon aja dulu bapak itu. Oke, aku tutup dulu live-nya ya, karena udah ada yang daftar untuk berobat. Oke guys, ntar ya. Nanti kita live lagi, pasti masih sempat live. Bye. Aku percaya. Selamat malam Bang Donald.
Apa kabar ini belum sembuh-sembuh? Iya dok, ini Kenapa ada belum nyeri sembuh? di perut sebelah kanan dok. Ah, tapi udah WSG kan? Sudah, Oke. Apa hasilnya katanya? katanya normal, tapi habis kan dikasih obat dok, Mm-mm, sekalian dengan obat dengan nyeri. Cuma 1 bulan kan saya sudah tidak minum obat, mm-mm. tapi nyerinya masih ada dok. Nyerinya masih ada. Udah Iya, tahu, udah ngerti kemarin nyerinya dari mana asalnya? sudah dok. Dari Cuma mana? gimana? Dari mana Saya asalnya? kalau kencing biasa ini dok, kencingnya biasa berbusa, makanya jadi kepikiran juga. Berarti masih terbiasa memikirkan Iya betul dok. Abang harus bisa percaya bahwa kencing berbusa itu bukan penyakit. Kalau abang nggak Iya dok, iya. percaya bahwa kencing berbusa itu bukan penyakit, abang pasti sakit terus. Baik dok. Hmm, apa dealnya? Ya kan Deal, karena deal. deal. Cuma kan apa ya, Ah, kayak 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 dalam lingkaran dok. Maksudnya kan kalau kita kepikiran ya, jadinya artinya ada kan, gejala, terus ada artinya gejala kita juga jadi kepikiran. ya paham. Sekarang semua tergantung ini. Di sini pikiran kan, Iya dok, iya. di sini ingatan bang, memori. Kalau yang abang memori itu penyakit, wajar abang akan merasa sakit. Makanya abang harus percaya bahwa kencing berbusa itu baik-baik saja. Iya dok. Udah percaya? Iya dok. Lalu abang harus percaya rasa sakit itu belum tentu penyakit. Rasa sakit itu bisa tanpa ada penyakit, Bang. Contoh, abang pilih mana? Kena api, terasa panas atau nggak terasa? Nggak terasa. Masya Allah, nanti bisa habis lah badan abang terbakar. Oh maksudnya, oh iya, Mbak, saya baru paham Jadi kalimatnya sama dok. Iya kayak iya. di badan kita. Iya Rasa iya. rasa sakit itu sebenarnya sengaja ditempatkan Tuhan dalam tubuh kita supaya kita aman, nggak kena malapetaka. Iya dok. Jadi jangan pernah berharap tidak ada rasa sakit di tubuh. Rasa sakit itu sebenarnya adalah alarm. Iya. Alarm supaya kita yang pertama istirahat. Dalam hal istirahat itu ada dua. Istirahat fisik dan yang kedua adalah istirahat pikiran. Iya dok. Dan tujuannya Tuhan sebenarnya memberikan waktu istirahat itu adalah supaya manusia itu punya waktu untuk mengingat Tuhan. Iya dok. Supaya jangan kita hanya mengingat pekerjaan, mengingat masalah, ya, mengingat bebannya, beban hidup, ya. Pasti Iya dok. nggak sempat kita nanti ingat Tuhan. Makanya diizinkan Tuhan kita merasa rasa sakit supaya kita ingat lagi Tuhan. Itunya konsepnya, Bang. Jadi obatnya Dok. itu sebenarnya ya mau nggak kita mengingat Tuhan setiap waktu. Ya saya sudah terapkan dok, dari konsul pertama dokter kan sudah sarankan, Mm-mm. saya terapkan itu. Jadi kalaupun muncul rasa sakit setelah abang terapkan itu, wajar bang. Karena wajar semua orang harus memiliki rasa sakit. Gak boleh dihilangkan rasa sakit itu. Gak boleh kita berpikir kalau bisa jangan ada rasa sakit. Gak boleh. Bisa rusak badan kita nanti.
karena nggak ada alarmnya. Iya dok. Bayangkanlah kalau abang nggak merasa sakit kepala, tiap malam abang begadang, tapi nggak ada sakit kepala nih. Tiap malam abang begadang, tapi nggak ada sakit perut ini. Tiap malam abang begadang, tapi nggak ada, pokoknya nggak ada rasa lah. Enak aja badan abang. Yang penting abang bisa begadang, gitu. Apa yang terjadi? Nanti sel-selnya mati, cepat mati jadinya selnya semua. Karena nggak dikasih waktu untuk istirahat. Iya dok. Bisa ya abang pahami ya. Bisa. Jadi mindset yang salah yang harus abang koreksi adalah bahwa semua orang, semua manusia harus memiliki rasa sakit. Harus. Kalau nggak Iya, memiliki rasa sakit, kita bisa mati. Yang kedua, kalau muncul rasa sakit, belum tentu karena penyakit. Kalau sudah diperiksa sama dokter, udah di USG, dinyatakan ternyata normal, berarti memang benar. Dia hanya rasa sakit oleh karena hormon stresnya yang mulai naik. Kita bisa stres, yang pertama bisa karena pikiran, yang kedua bisa juga karena lelah bekerja. Itu stres juga. Maka obatnya apa? Istirahat. Pikirannya istirahat, fisiknya juga istirahat. Bisa. dok. Jadi berapa sering abang latihan tarik napas tiap hari? Ya tergantung dok. Nah, coba itu Di ditambahin, tiap hari ya. Iya iya. diseringin dia. Kalau bisa, lagi ingat tarik napas. Coba tes sekarang, biar tahu rasanya. Coba tarik napas, buang pelan-pelan aja, sampai terasa lega, sampai terasa lega, nyaman, ya kan? Karena kalau kita lagi tarik napas, oksigennya akan masuk ke otak, Bang. Lebih Iya banyak dok. oksigen yang masuk dia. Jadi sebenarnya sensasi yang kita rasakan itu karena tubuh kita kekurangan oksigen. Ya, wajar kalau lagi dalam Iya. keadaan stres, siapapun pasti oksigennya akan menurun. Wajar itu. Jadi harus kita disiplin. Disiplin tarik napas dan disiplin juga menerapkan dalam pikiran kita supaya ingat sama Tuhan, Iya dok. ya kan? Gimana perasaan sekarang? Sudah lega saya dok. Ya, kalau ada mungkin hal-hal lain yang masih abang takutkan, boleh, masih ada waktu abang kasih tahu sama saya. Siapa tahu bisa saya kasih solusi. Iya dok. Apakah mungkin dari pikiran atau bagaimana? Tapi Mm-mm. gara-gara yang saya cerita tadi masalah kencing Busa. saya ya Jadi, saya kadang-kadang kayak sering-sering buang air kecil. iya, sering-sering buang air kecil itu tanda-tanda abang cemas. Ya Kenapa? betul. Karena abang kan punya kandung kencing kan? Mm-mm. Kandung kencing itu ada sarapnya nggak menurut abang? Ada Nah, sarapnya dari mana bang? dari otak. Nah, di otak ada perasaan atau nggak bang? Nggak ada. Udah gue kasih tunjuk pun gambarnya kemarin, perasaan abang itu di dalam otak loh ini bang. Oh, saya kira perasaan ininya dok untuk rasa ingin buang air kencingnya. Ya iya sama, rasa buang air kecil itu, ingin buang air kecil itu dari sini, di sini yang merasakan bang. Oh, Jadi kita punya kandung kencing, bukan di situ rasanya, rasanya itu di sini.
tapi dia bisa melokalisasi, oh dia tahu, oh itu kandung kencing, ngerti ya? Iya, iya. Dan yang Iya, Dok. mengendalikan kandung kencing kita itu adalah perasaan kita, termasuk dia mengendalikan jantung, lambung, ya, paru-paru, usus, itu semua dikendalikan oleh perasaan kita, Bang. Jadi kalau perasaan kita sedang tidak baik-baik saja, otomatis organ-organ tubuh kita pun akhirnya jadi merasa sakit. Otomatis itu. Iya, Dok. Busa Saya- di dalam kencing itu artinya ginjalnya membuang racun-racun atau Iya, Dok. sisa-sisa zat metabolisme. Dah, Ya, orang yang cemas otomatis tubuhnya akan banyak melakukan metabolisme. Karena tubuhnya banyak melakukan metabolisme, maka sisa metabolismenya harus dibuang melalui ginjal. Wajar kalau kemudian kita menjadi kencingnya kadang bisa keruh, berbusa, lalu sedikit-sedikit mau buang air kecil. iya, Nangkep Dok. ya maksudnya ya? Iya, iya. Nah, lihat Abang gambarnya nih ya, sekali lagi ya. Jadi ini adalah seluruh organ tubuh kita. Maka kalau saya perbesar di sini ini adalah kandung kencing Abang, yang kalau kita merasa stres, ini kandung kencingnya ini kan berasal, sarapnya kan dari otak ini. Ini kandung kencing Bang, sarapnya dari otak. Iya, Dok. Jadi kalau ini stres, otomatis kantong kencing kita jadi tegang. Kalau tegang, Iya, dia iya. jadi nggak bisa mengisi. Dikit aja terisi, kencing. Dikit aja kencing. Dikit aja kencing. Paham maksudnya? Iya, iya. Nah, jadi sumbernya itu semua adalah dari apa yang kita pikirkan. Jadi daripada mikirkan penyakit, abang lebih bagus pikirkan Tuhan. Gak ada yang lain yang pasti bisa membuat sembuh kalau kita pikirkan, kecuali Tuhan. Ada sih yang lain, contoh ya. Coba abang mikir ada duit abang, pasti senang kan? Ya, Persoalannya kan kita nggak ada jaminan terus-terus punya duit banyak. Maka otak ini nggak bisa senang terus kalau hanya mengandalkan duit. Kita bisa juga senang kalau kita pikirkan orang lain baik sama kita. Betul? betul. Tapi nggak mungkin juga semua orang baik terus sama kita. Nggak mungkin kan? Iya, iya. Ada saatnya orang berubah. Akhirnya kita jadi sedih juga. Sama dengan keadaan kita setiap hari. Kalau kita berharap keadaan kita baik-baik saja, mana mungkin keadaan bisa terus-terus baik. Ada kadangkala hari yang kita rasa tidak baik. Tapi Terbaik. kalau Tuhan yang kita ingat Bang, setiap detik Tuhan itu memberikan kehidupan untuk kita. Ya, nafas yang kita hirup setiap detik itu semua berasal hanya dari Tuhan Bang. Iya, Dok. Setuju ya? Setuju. Jadi hal seperti ini harus abang latih terus membawa pikirannya. Jangan pernah memikirkan yang negatif. Jangan pernah memikirkan penyakit. Jangan pernah berharap sama orang. Jangan pernah berharap sama keadaan. Cukup berharap sama Tuhan saja. Baik, Dok. Semangat. Ya, Oke, nanti ku kirim rekamannya. iya, Dok. Oke, Tuhan berkati ya Bang Donald ya.
Lu selama ini cuci piring gimana caranya? Wih, besar kali tulisannya. Oke guys, selamat malam lagi guys. Aku sampai mana tadi nih?